Halo Sobat Culik semuanya. Hari ini kita akan culik seorang budayawan yang asli Wonogiri. Kita akan ngulik beliau. Kita akan cari tahu terkait dengan sejarah Wonogiri itu seperti apa. Jadi pastikan Sobat Culik semua jangan kemana-mana ya. Kita akan ngobrol banyak dengan budayawan ini. Oke. Sugeng siang Pak. Sugeng siang, monggo. Nembe napa niki Pak jenengan? Niki nyungging wayang. Oh, nyungging wayang. Membuat wayang, mewarna itu namanya kan nyungging. Oh, ngoten. Ini kan sedang mewarnai Pak. Betul. Kalau yang wayang yang sudah jadi ada Pak jenengan Pak? Ada, ini contohnya. Ini tinggal pakai. Wah, ini karakter apa ini Pak? Ini raksasa wajobalanya Prabu Rahwana Raja, jadi dalam cerita Ramayana. Oh gitu. Ini penjaga laut. Penjaga laut. Penjaga keamanan laut. Kalau mungkin sekarang ya marinir kira-kira. Oh, marinir. Angkatan laut lah. Kalau untuk suaranya gimana ya Pak ya ini? Kalau siapa tadi penjaga laut ini Pak? Ini Kolosarobo. Kolosarobo ya? Ya. Kalau suaranya ya kita sesuaikan dengan bentuk mulutnya. Oh. Ya, tak sulit kowe. Berjalan menyusuri jalan cerita, tokoh inspiratif dari Nusantara. Mobil melaju, cerita pun dimulai. Roda berputar, penuh badan besar. Jalan panjang, penuh harmoni. Sulik, cerita unik lokal. Inspirasi kita. Halo Sobat Culik semua, episode kali ini spesial banget. Kenapa spesial? Karena kita tidak menggunakan mobil Alphard seperti biasanya, tapi kita menggunakan mobil Pajero. Kenapa sih? Karena yang akan kita datangin ini, itu medannya berbukit-bukit. Jadi kita akan lebih proper dan akan lebih enak kalau menggunakan Pajero, gitu ya. Jadi tetap tonton ya, kita menggunakan dua armada, yaitu Alphard dan Pajero. Oke. Halo Sobat Culik semuanya, masih bersama dengan saya Mas Yap. Hari ini kita akan ngobrol banyak dengan seorang budayawan dari Wonogiri. Siapakah beliau? Kita akan ngobrol banyak. Monggo Pak bisa memperkenalkan diri Pak. Nama saya Eko Sunarsono, saya seniman dalang. Sebenarnya kalau dikatakan sebagai budayawan kayaknya terlalu besar ya. Karena budayawan itu setahu saya adalah seseorang yang mempunyai banyak wawasan Terkait dengan budaya. ya, terutama Oke. itu. Tapi saya mungkin hanya sekedar penggembira atau salah satu penikmat budaya yang ada. Oke, Pak sambil ngobrol-ngobrol Pak, kalau boleh tahu kesibukannya sekarang apa Pak? Saya saat ini kecuali mendalang, Iya. kalau ada panggilan tentunya. Nggih. Juga kita ada beberapa teman yang mengelola sanggar, kita juga ikut membantu. Oke. Lalu menyungging wayang tentunya. Oh, seperti Membuat tadi ya, wayang Pak, ya? Ya. Kalau menyungging wayang tadi itu biasanya dilakukan ketika ada kegiatan kosong gitu atau memang sehariannya sambil meluangkan hobi gitu sambil nyungging atau gimana Pak? Ya, jadi kita hidup di pedesaan ya. Iya, Jadi sosial kita tentunya tidak bisa kita abaikan begitu saja. betul. Jadi kesibukan di daerah, kesibukan dengan tetangga dan sebagainya tetap itu nomor satu. Iya. Di sela-sela waktu senggang kita membuat wayang apapun yang bisa kita lakukan. Tapi salah satunya yang pasti itu menyungging wayang. Menyungging wayang. Menyungging wayang sama ngelukis wayang itu sama berarti ya Pak ya? Sama dengan melukis misalnya gitu sama atau beda Pak? Kalau menurut Bapak gimana nih? Mungkin bisa Dia teman-teman. boleh dikatakan serupa tapi tak sama. Oh, serupa tapi tak sama. Tapi sebenarnya kan melukis dengan menggambar itu kan juga beda kan. Iya, betul sekali. Kalau wayang istilahnya memang menyungging, sungging. Iya, Memang sebenarnya sama, melukis juga. iya. Cuman mungkin kenapa itu dinamakan sungging itu meniru pada zaman Majapahit itu ada seorang putra raja yang sangat pandai sekali melukis. Namanya Raden Sungging Prabangkara. Nah, itu mungkin mengambil dari nama itu sehingga istilahnya kalau mewarnai wayang itu menyungging. Menyungging. Ya, Bisa jadi karena berawal dari namanya tadi ya, gitu ya Pak ya? betul. Oke. Nah, kegiatannya saya dapat informasi sebelum menyungging wayang dan tadi ada juga
mengelola sanggar. Sebelumnya juga menjadi Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ya Pak di Wonogiri jenengan Pak. Ya itu dulu. Oh dulu. Kebetulan saya mendapat amanah itu. Oh gitu. Kalau menurut Pak Eko nih melihat generasi muda yang sekarang dengan kebudayaan, terutama di kebudayaan lokal Wonogiri sendiri, itu masih sangat aware atau masih banyak yang nggak tahu Pak? Nah ini perlu pengondisian ya saya pikir. Gimana Jadi Pak? ini juga tugasnya seorang seniman, juga tugasnya pemerintah tentunya. Karena kalau kita tidak jauh sebelumnya mengenalkan kepada mereka, mereka Betul. juga akan melupakan. Saya yakin kepentingan seorang seniman sebenarnya saat ini kan banyak sekali ya anak-anak kita yang sekolah pedalangan dan Iya sebagainya. betul. Nah itu nanti kan mereka mengharapkan agar mereka juga laku di masyarakat kan. Iya betul Pak. Tapi mereka lupa tidak menyiapkan penikmatnya. Pasarnya gitu ya. Ya, jadi katakanlah pakai kita pakai hukum ekonomi katakanlah. Iya Produsennya bagus, betul. tapi konsumennya tidak dibangun. Iya. Mereka juga nggak akan nyambung. Oh betul sekali. Nah, maka dari itu sebaiknya generasi kita juga kita siapkan untuk mengenal, lalu harapannya nanti paling tidak mencintai kalau bisa, sehingga mereka akan ada hubungan simbiosis mutualisme antara produsen dengan konsumen, Betul. dalang dengan masyarakatnya. Iya. Itu yang diharapkan sebenarnya. Jadi kalau saat ini masyarakat kita ya, kalau boleh saya katakan setengah-setengah. Setengah-setengahnya gimana ini? Setengah-setengah. Artinya tidak banyak juga mereka yang paham dengan budaya kita, terutama wayang kulit. Betul. Tapi ada juga yang mereka, anak-anak ini mulai menggeluti kesenian ini. Mulai mengenal, setelah mengenal mereka mulai belajar. Karena bagaimanapun juga kalau boleh saya katakan, nonton wayang itu harus orang cerdas. Karena itu pertunjukan cerdas. Kalau mereka nggak cerdas, nggak akan bisa. Nggak akan bisa mengerti artinya gitu. Betul, ya. karena wayang sendiri dikatakan wayang atau pertunjukan wayang kulit itu kan pertunjukan bayang-bayang. Betul. Dikatakan ada kata lain ringgit, gambar miring sing dianggit. Iya. Artinya di situ apa yang diceritakan itu tidak melok apa adanya. Betul. Penonton harus mencari lagi. Harus bisa menganalisa sendiri gitu ya. Iya. Kalau enggak mereka nggak akan bisa. Mungkin ngerti nih yo. Sekedar gambar-gambar dramanya, sekedar ceritanya ungkapan gitu yang ya. saat ini kan sekarang pertunjukan wayang cenderung lebih vulgar. Sebenarnya pesan-pesan itu bisa dicerna sesuai dengan kemampuan mereka dan boleh saya katakan sebenarnya pesan yang disampaikan itu sangat luar biasa. Itulah kekuatan orang Jawa dulu, karena orang-orang dulu itu sudah menyadari betul bahwa sistem belajar mengajar itu tidak seperti sekarang. Orang dulu sudah paham betul bahwa sak pinter-pinternya murid kalau seperti sekarang paling memodo guru. Iya betul. Nah, harapannya orang Jawa kalau bisa melebihi. Contoh dalam cerita wayang katakanlah lakon Dewa Ruci katakanlah. Iya. Pendeta Durna dengan Brotoseno itu cara mengajarnya mereka diuji dulu sejauh mana kamu percaya dengan saya. Akhirnya ya karena kalau boleh menggunakan istilah agama mungkin tingkat keimanan ya. Keimanannya tinggi, mereka percaya betul walaupun itu mungkin sesuatu hal yang mustahil sekalipun tetap bisa dilakukan. Akhirnya Brotoseno bisa mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa jauh di atas apa yang diketahui oleh gurunya gitu ya. Semakin berarti guru sudah ngajarin akhirnya dia gali sendiri akhirnya bisa lebih hebat dari gurunya begitu ya. Kalau izin Pak, kalau kita mundur ke masa lalu ya melihat cikal bakal lahirnya Wonogiri sendiri. Kalau di Wonogiri sendiri ini apakah masih banyak Pak? Misalnya jejak perjuangan atau peninggalan sejarah yang belum diketahui banyak publik itu Pak? Banyak sebenarnya. Banyak sekali ya. Jadi kalau kita berbicara masalah budaya lokal, Wonogiri di kampung-kampung di daerah-daerah itu selama itu desa itu punya danyangan, punya pohon besar, punya danyangan, mereka pasti punya cerita. Gitu. Berarti tandanya danyangannya biasanya pohon ya Pak ya? Atau ada yang lain batu atau apa gitu ada Pak? Bisa jadi. Jadi dahyang itu boleh dikatakan yang cikal bakal di daerah itu. Gitu.
salah satunya Pak, contoh yang mungkin di daerah Wonogiri atau daerah yang Pak Eko tahu yang terkait dengan cerita itu ada di daerah mana Pak? Ya katakanlah seperti di Selogiri ada Tugu Pusaka. Tugu Pusaka? Ya. Oke. Lalu Tugu Pusaka itu adalah tugu untuk menyimpan pusaka-pusaka yang dulu dipakai oleh Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyowo dalam berjuang di Wonogiri. Karena kalau kita berbicara Wonogiri tentunya tidak akan lepas dari Raden Mas Said. Iya betul, karena awal mulanya Raden Mas Said kan? Ya. Sebelum itu kalau kita melihat peta-peta zaman kuno itu petanya cuma sebelah barat itu Mataram, sebelah timur hanya ditulis Geduang gitu aja. Oh, peta kuno itu berarti bukan seperti peta yang sekarang dibagi menjadi misalnya ada yang kota Wonogiri, terus di misalnya Jatisrono, Jatiroto itu bukan itu berarti ya Pak ya? Belum, karena memang saat belum ada ya. Pemerintahan kan belum seperti sekarang. Oke. Boleh diceritakan Pak terkait dengan wilayah-wilayah zaman dulu itu seperti apa Pak? Ya, kalau di Wonogiri itu kenapa kami tadi menyampaikan erat kaitannya dengan Raden Mas Said? Iya. Itu beliau memang boleh dikatakan pendobrak atau yang mungkin tercatat. Walaupun sebelumnya juga ada. Kalau penjelasan melihat di Batu Retno sekarang mungkin sudah kena bendungan ya. Di sana ada situs Kasine. Itu hubungannya dengan Pangeran Dandun Martengsari itu juga. Cuman memang secara tertulis tidak ada. Tidak ada. Tapi cerita-cerita masyarakat itu ada gitu sebelum Raden Mas Said gitu berarti Pak? Betul, ada. Lah kalau kita berbicara tentang Raden Mas Said tentunya kita juga tidak lepas dengan beberapa literatur yang ada. Salah satunya kayak Babat Penambangan. Itu perjalanan panjang perjuangan Raden Mas Said. Sampai kenapa beliau disebut atau punya sebutan Pangeran Sambernyowo. Itu sebenarnya bukan di Wonogiri, beliau dapat gelar itu. Jadi awalnya memang Raden Mas Said itu seorang putra pangeran yang memang seharusnya mendapatkan kedudukan yang cukup tinggi di Keraton Kartosuro pada saat itu. Tapi karena Keraton Kartosuro begitu dekat dengan VOC saat itu, dan Raden Mas Said tidak sejalan dengan pemikiran mereka, akhirnya Raden Mas Said ini dikesampingkan. Disingkirkan karena nggak sesuai, nggak sepaham gitu ya. Betul. Walaupun masa kecilnya Raden Mas Said ini juga rekat dengan perjuangan karena memang terabaikan sehingga mereka tidak pernah bersama-sama dengan beberapa punggawa yang lain. Walaupun notabene beliau adalah cucu seorang raja. Ayahnya pun Pangeran Arya Mangkunegoro itu juga sebenarnya putra sulung Pakubuwono pertama. Jadi tapi karena beda pendapat tadi, tidak sepahaman ya. Ayahnya dibuang ke Ceylon, Sri Lanka. Lalu Raden Mas Said kecil ikut neneknya, dan karena tidak punya kedudukan apa-apa sehingga Raden Mas Said tersingkirkan. Namun dalam perjalanan panjang Raden Mas Said membantu beberapa perjuangan. Mereka bergabung dengan Mas Garendi atau Sunan Kuning. Dalam geger pesinan dan sebagainya. Akhirnya setelah Pakubuwono itu kembali ke Keraton Kartosuro yang saat itu memang sebelumnya sudah kalah perang dengan Pangeran Sunan Kuning, itu Raden Mas Said mohon untuk dipertimbangkan lah karena kedudukannya, alur warisnya, keluarganya. Tapi oleh Patih Danurejo saat itu justru malah diberi uang. Jadi merasa Raden Mas Said tersinggung lah. Gitu ceritanya. Sehingga Raden Mas Said dengan beberapa kerabat ke wilayah Wonogiri. Saat itu Wonogiri belum ada, kata-kata Wonogiri belum ada. Berarti masih hutan semua saat itu ya? Ya sudah ada rumah, tapi secara administrasi hanya nama-nama kampung kecil-kecil saja. Gitu. Kalau saya pernah baca juga kalau di Wonogiri yang zaman dulu tuh ada wilayah Ngelaro, Geduang. Itu berarti sebelum kota Wonogiri ada atau gimana Pak itu Pak? Ya. Jadi pengetahuan saya setelah Raden Mas Said ini berada di wilayah Ngelaro. Beliau berada kalau di Selat Penambangan dituliskan di daerah Panambangan. Panambangan itu
Kalau sekarang kemungkinan besar di sebelah selatannya Nguter. Oh. Jadi itu ada desa Panambangan kan. Oke, iya, Nah, betul. Di situ juga petilasannya sebenarnya masih ada tanahnya loh. Tanahnya di situ memang dulu katanya pernah dibuat sebuah kawasan keraton dulunya. Di daerah Jadi- Nguter situ, Pak ya? Di daerah Penambangan. Oh, Penambangan. Kaliancar dan Oh, sana Kaliancar. kiri ya. Iya. Itu Pangeran Samberjawa pernah membuat kerajaan dan beliau kepingin menjadi raja di situ. Sampai sekarang tanahnya masih. Kalau penjalan ke sana silakan nanya dengan para desa di sana. Ada beberapa petilasan ini pendoponya, keputerannya di sebelah sini, itu ada. Oke. Lah, tapi pada saat Pangeran Samberjawa ini akan lenggah memproklamirkan diri sebagai raja, konon diceritakan damparnya disambar petir. Apanya, Pak? Damparnya, tempat duduknya. Tempat raja. duduknya. Oh. Dari situ beliau menyadari bahwa ternyata mungkin saya belum diizinkan untuk menjadi raja. Oh, gitu ceritanya. Itu apa? Saya juga begitu nggak yakin apakah itu disambar petir itu benar atau mungkin kiasan. Kiasan. sebuah cerita. Oh, betul. Bisa jadi seperti itu ya. Bisa jadi setelah beliau akan menduduki kerajaan, Iya. pihak keraton Surakarta sudah tahu dan akhirnya menyerang, bisa jadi kan. Iya, bisa jadi. Yang pada intinya Raden Mas Said tidak jadi Menjadi menjadi raja. Oh. Intinya kuwi. Kalau Ngelaroh itu berarti kalau sekarang di wilayah apa, Pak? Itu dulunya itu sebutan Mas ya. Oh, sebutan. Sebutan. Jadi panambang itu kan kata-kata sebutan profesi ya. Oh. Profesi seorang juru rakit untuk menyeberang sungai dengan tambang. Oh, Jadi ada rakit ditarik gitu dengan ya. tambang ya, itulah. Oh, awal penambangan itu Ya, di situ. itu. Oke. Itu. Jadi kawasan itu penambangan sebagian, ada yang mengatakan itu wilayah Ngelaroh. Kalau Ngelaroh itu kalau boleh saya mengatakan sebenarnya itu semacam sebutan untuk wilayah dengan karakter masyarakat tertentu. Karakter masyarakat tertentu, contohnya misalnya. Karakternya di masyarakat itu berbeda dengan yang lain. Oh, tiap-tiap dusun gitu Ya. ya. Betul. Jadi kalau sekarang mungkin Ngelaroh itu sekarang yang sekarang didirikan museum prasasti. Saya nggak yakin juga. Oh. Karena di Selat Penambangan itu ditulis Kanjeng Pangeran Samberjawa kunduring penambangan dalam kurung Ngelaroh. Lah Ngelaroh itu sebutan, jadi tidak sesempit Tidak. itu. Oh, berarti tidak bentuknya menunjukkan sesuatu Iya. wilayah gitu tidak Mungkin ya? Ngelaroh itu mencakup Silogiri ke barat sampai ke timur mungkin saat itu. Oh, siap. Lah Wah. penambangan bagian dari itu. Wih, luar biasa banget ya, dalam banget ya. Saat itu Pangeran Samberjawa sudah menyadari betul kalau mereka menyusun kekuatan, karena berangkat dari Kartosuro kan hanya beberapa orang, Iya. hanya sekitar 24 orang lah. Saat itu beliau sudah sadar betul bagaimana saya bisa dipercaya masyarakat untuk menyusun kekuatan, mengajak masyarakat berjuang bersama-sama. Itu kan nggak mudah. Iya, betul sekali. Sehingga Raden Mas Said karena menyadari betul sehingga mencoba menelisik karakter masyarakatnya seperti apa. Kalau karakter masyarakatnya sudah kena, Iya, strategi saya harus seperti ini, betul. sehingga kami akan lebih mudah untuk mengkondisikan mereka. Betul. Kalau sekarang mungkin identifikasi gitu ya, identifikasi dulu daerah ini Ya, sudut pandangnya seperti apa, betul. Karena oke, kulturnya bagaimanapun seperti juga, apa gitu ya. bagaimanapun juga geografis itu juga menentukan karakter Iya, betul masyarakatnya. Jadi kalau Iya. di Wonogiri sebelah utara itu di wilayah Ngelaroh, Selogiri lah katakanlah saat Iya. ini, itu dinamakan wilayah Ngelaroh Iya. dengan karakter masyarakatnya bandol ngerompol, ngerompol gotri jiniret. Artinya apa? Mungkin Sobat Juli pada nggak tahu artinya apa ini. Bandol itu sekelompok penjahat ya. Oh, Ngerompol itu menyatu. betul, gerombol Jadi gitu ya. masyarakatnya itu menyatu. Gotri jiniret, gotri Anda tahu gotri? Gotri besi yang kecil-kecil, betul. Jiniret itu ditali, mungkin nggak ditali.
Nggak mungkin. Sulit kan? Susah, iya. Artinya memang orang-orang di sana saat itu sulit dikondisikan. Oh. Diatur sulit juga. Oke. Pada saat itu ya berarti ya? Ya, jadi dengan adanya masyarakat yang seperti itu, Raden Mas Said tetap bisa merangkul mereka karena wataknya seperti ini, saya harus melakukan seperti ini. Itu di wilayah Selogiri. Selogiri ya. Kalau ke selatan, di wilayah Wuryantoro ke selatan, Praji, Baturetno itu masyarakatnya dikatakan sebagai masyarakat Sembuyan. Oke. Sembuyan itu ada yang mengatakan karakternya kudolinapaan, seperti kuda yang diberi pakaian. Kuda diberi pakaian. Kalau mungkin yang saat ini masih mungkin di daerah timur, di daerah Banyuwangi ya. Oh. Kuda yang menari itu loh, diberi pakaian bagus, diajak menari. Oh ya, betul. Biasanya ada festival-festival gitu ya, betul. Jadi artinya masyarakat di sana lebih mudah untuk bisa dikondisikan. Masyarakatnya penurut, mudah diatur. Oke. Kalau ke timur lagi di sekitaran daerah sekarang Tirtomoyo. Jadi di aliran kali Wiroko itu dulu sebutannya memang Wiroko. Wiroko. Itu karakter masyarakatnya ngetek seranggon. Jadi kayak kera memang koloni-koloni kan? Iya. Ada kelompok-kelompok gitu. Kelompok kera itu mesti menyatu kelompoknya A, B, C dan sebagainya. Masyarakat di sana dulunya seperti itu. Oh. Itu masyarakat itu juga tahu ketika di Pangeran Sambernyawa dikatakan daerah ini itu juga ngerti juga berarti ya? Pada saat itu menurut Bapak nih, karena kan nggak ada literasinya seperti apa gitu ya? Ya memang walaupun tidak ada, kalau dulu yang namanya seorang pangeran atau seorang yang punya darah biru dan mau tidak mau tampilannya kan beda. Betul. Pakaiannya juga beda. Siap. Jadi betul. siapapun yang lewat mesti tahu. Oke. Karena namanya raja dan sebagainya itu kan punya pakem. Walaupun mungkin sekarang tidak pakai emblem, tidak pakai pangkat, tidak pakai itu, tapi pakaian yang dipakai itu sudah mewakili kedudukan mereka. Oke. Katakanlah, jarike apa? Jarike parang, katakanlah. Parang. Raja. Kalau dulu kalau ndak raja ndak boleh pakai itu. Kalau sekarang masa dipakai aja gitu ya. Pokoknya enak tinggu lah gitu. Iya. Termasuk kayak blangkon itu ada pakemnya juga. Oh iya. Setahu saya kalau blangkon itu kalau yang di Jogja itu kan yang bundarannya di belakang, kalau Solo di depan, itu aja sih. Itu pun banyak sekali bedanya. Banyak sekali kalau penjen mau melihat beberapa blangkon, ada Solo Muda, ada Solo Jogja, ada apa namanya, macam-macam lah, oke banget lah. Dan batiknya itu pun juga sudah mewakili pangkat mereka. Pangkat mereka ya. Kira apa gambarnya batiknya itu berarti ya Pak ya? Ya, itu kalau Wiroko ya. Wiroko. Kalau ke utara di Tlatah Geduang. Geduang itu kalau sekarang mungkin di sekitaran Jatisrono, Wetan Kulon lah itu. Yeah. Jadi karena dulu itu wilayah administrasi itu belum ada, mungkin istilah-istilah itu hanya untuk istilah karakter masyarakatnya. Batasan wilayahnya di mana akan sulit. Iya. Karena itu selama masyarakatnya perilakunya kurang lebih seperti itu, berarti kawan Geduang gitu. Oke. Karena kultur masyarakatnya di sana ya. Kalau Geduang itu karakternya lemah bang gineblekan kutuk kalung kendo. Lemah bang gineblekan itu lemah merah. Tanah merah. Iya. Kalau dideng-deng kan semakin keras. Kayak batu bata itu kan semakin keras kan. Iya. Kutuk kalung kendo. Kendo itu tempat menyimpan ikan orang-orang yang mencari ikan di sungai. Jadi kalau nelayan desa mencari ikan di sungai pakai jala, itu kan dia mesti bawa tempat ikan di bawah, betul, di belakang. Yang dari bambu itu biasanya. Ada yang bilang itu kepes. Iya, kepes, betul Pak. Kepes kalau sama dengan kendo itu sama. Hanya gitu. Beda daerah sebutannya beda. Sebutan beda. Kutuk itu salah satu jenis ikan gabus kan. Iya. Wong kutuk kalungnya kendo itu kan ya sama saja bunuh diri kan. Artinya karakternya orang-orang Geduang itu yang dijak keras, mereka semakin keras. Tapi kalau cocok, kita bisa mengambil hatinya. Apapun yang dia punya mesti diberikan. Oke. Itu yang Geduang. Yang kedua. Ada lagi di sebelah baratnya.
itu di wilayah Girimarto sampai sebagian Karanganyar sekarang. Oke. Di sekitaran Jatipuro dan Jatipuro. sebagainya itu daerahnya sebutannya Honggobayan. Honggobayan. Karakter masyarakatnya asu galak orang nyatek. Oh. Jadi orang-orang di sana itu dulu kalau ceritanya suaranya biadab. Nggak nyokot itu. Saya nyakot. Berarti cuman banyak ngomong tapi nggak pernah nggak suka gigit, nggak nyakitin Begitulah gitu ya. kira-kira. Wah, latar belakang luar biasa banget. Nah, kalau di Wonogiri sendiri itu kan misalnya ada juga namanya serundul, Pak. Itu sebenarnya apa sih, Pak? Oh, serandul. Serandul ya, serandul, Pak. Serundul, Pak. Serandul. Kalau tadi saya sampaikan bahwa dengan geografis yang berbeda, Iya. itu juga menelurkan karakter masyarakat Yang berbeda juga. Mau tidak mau juga akan menelurkan sebuah bentuk seni yang berbeda juga. Oh, oke. Jadi serandul itu kalau setahu saya yang ada itu di Wonogiri Selatan. Jadi di daerah Baturetno, ya daerah Sembuyan lah. Iya. Daerah Sembuyan tadi. Jadi di sana itu pertunjukan serandul itu pertunjukan sebenarnya syarat dengan pesan. Cuma memang sajiannya agak unik. Banyak kata-kata atau bahasa-bahasa lama yang dipakai. Oh. Sehingga tidak semua orang bisa mencerna karena nama-nama gitu. tokohnya juga nama-nama yang tidak lazim. Oh. Kalau yang kita tahu kan sekarang kalau di Wonogiri kan adanya Ketaugleng Nah, gitu. Ketaugleng itu di Wonogiri Timur. Wonogiri Timur. Jadi polanya kalau seperti serandul itu ada 8 pemain kalau tidak salah. Tokohnya namanya ada Semut Rambut, ada Sawo Gunung, ada Pak Ganyong, ada Mbok Ganyong, ada Bonokirun. Oh. Nah, itu pola permainannya di tengah itu ada meja, Iya. tapi biasanya pentasnya di luar ya, Di di outdoor. pelataran ya. Iya. Kalaupun dipaksakan di dalam rumah, mereka biasanya melepas genting, katanya untuk memudahkan bidadari yang akan masuk ke. Orang itu. Ya, Oh. nah itu modanya di tengah itu ada meja, ada lampu, ada sesaji juga di Iya. situ. Pola permainannya mereka melingkari itu. Melingkari meja tadi. Ya, jadi penontonnya itu bisa melingkari meja tadi juga. Ya, tempat pentas itu tadi. Nah, pesan yang disampaikan setahu saya itu lebih banyak mengenai rumah tangga. Kewajiban seorang istri harus Ngapain? berbakti kepada suami. Lalu juga pesan agamanya juga ada. Karena ada yang salah akhirnya harus diajar oleh Bonokirun. Jadi Bonokirun itu gambarannya seorang malaikat yang bertugas di kawah gitu. Mungkin sekarang ya mungkin istilah sekarang mungkin neraka lah. Iya. Menghajar mereka yang bersalah. Oh, yang tidak mengikuti aturan saat itu. Iya. Itu kalau serandul. Di Wonogiri sebelah timur itu ada Ketaugleng, ada Badutan. Nah, Badutan itu seperti apa? Itu lebih kayak kalau yang saya baca lebih ya gerakan-gerakan lucu dan sebagainya gitu ya, Pak ya? Atau gimana itu, Pak? Badutan itu sebenarnya kalau saya melihat termasuk Ketaugleng loh ya. Iya. Kalau saya cermati itu seolah-olah itu potongan atau petilan dari sebuah pertunjukan janggrung. Janggrung itu sebenarnya seperti tayub. Bedanya kalau tayub itu biasanya diundang, Iya. ditanggap. Tapi kalau janggrung itu yang ngamen. Oh. Biasanya setelah musim-musim panen itu Iya. mereka keliling dari desa-desa ke desa gitu. Lah, Oke. untuk mengawali pertunjukan mereka, untuk mengundang perhatian masyarakat karena rumah masyarakat saat itu kan mesti berjauhan ya. Iya. Itu biasanya diawali dengan siangnya mungkin membunyikan alat musik mereka. Sorenya juga baru diawali pertunjukan yang menarik bagi masyarakat, terutama anak-anak saatnya karena pertunjukan tayub itu kan konsumennya orang-orang dewasa. Oh. Orang-orang dewasa. Jadi anak-anak diberi suguhan dulu pertunjukan seperti Ketaugleng. Iya, Badutan tadi juga ya, gitu. Gerakan-gerakan menarik. Ngikutin seperti Nah, kalau monyet Badutan gitu ya. mungkin malah awal dari pertunjukan tayub. Karena di situ
badut itu fungsinya sebagai pelandang kalau istilahnya dalam tayub. Tapi sebenarnya kalau dalam sebuah pertemuan mungkin moderator ya. Yang membagikan siapa yang berhak menari saat itu. Oh, itu badutan itu Ya. berarti. Oh, karena Betul. saya kira badutan itu kayak kalau yang sekarang kan kalau di zamannya kita ya, badutan berarti kan ada badut yang pakai wajah apa, kemudian dia bikin permainan kayak atraksi-atraksi gitu. Kalau zaman dulu berarti bukan seperti itu ya, Pak? Tampilannya bersama. Oh, Mereka berdandan di tengah panggung, merias wajahnya dengan tampilan lucu juga. Tampilan mereka juga lebih cenderung ke lucu, oke. tapi lucunya lucu lebih ke kata-kata, bukan seperti bukan badut gerakan sekarang, ya? Oh. Bukan gerakan keterampilan, bukan. Jadi lebih ke kata-kata, dagelan-dagelan, Dagelan-dagelan. kayak dagelan lah. Oke. Kita balik lagi ke dulu pekerjaannya jenengan. Pak, kita sudah ngobrol banyak terkait Ya. dengan kebudayaan dan lain sebagainya. Kalau tadi lihat latar belakangnya dari Bapak kan pernah mengabdi juga. Nah, kalau selama mengabdi itu yang menjadi apa ya, kayak yang menjadi kerenteknya hati atau yang benar-benar berkesan itu apa ya, Pak, waktu dulu jenengan? Kalau yang berkesan mungkin karena pekerjaan saya beriringan dengan kesenangan saya. Oh, dengan hobinya jadi ya. lebih nyaman ya, Pak ya. Betul. Tetapi ada beberapa hal yang masih belum tersampaikan karena kayaknya selama ini perhatian pemerintah terhadap budaya kurang begitu. Iya. Kurang begitu belum begitu Belum jadi mencukupi perhatian semuanya, gitu ya. Betul. Karena walaupun mungkin banyak slogan, ayo kita kembangkan supaya anak-anak kita kembali ke jati diri bangsa dan sebagainya. Tapi gerakannya belum sampai ke sana, belum menjulur sampai ke sana. Ada beberapa yang masih belum terselesaikan. Oke. Kita sudah ngobrol banyak terkait dengan budayawan. Kalau dari Wonogiri sendiri, Pak, selain yang Bapak yang jenengan sampaikan tadi, ada kesenian lainnya yang belum ke blow up ke masyarakat umum gitu. Selain tadi kan ada kata ogleng, kemudian ada badutan, kemudian tadi apalagi ada lagi yang belum diketahui masyarakat secara umum nggak, Pak? Ya kalau dulu mungkin umum dulu. Oh, Tapi dulu sekarang ya. mungkin sudah punah sebelum ada dokumentasi seperti sekarang. Betul. Jadi kayak di daerah Timang Wonogiri itu Wonogiri. Utara, Oh ya, tahu. itu dulu juga ada pertunjukan petilan seperti itu, tapi basicnya lebih ke pertunjukan ludruk Jawa Timur, namanya lerok. Lerok. Oh, bukan reok ya? Lerok ya, Pak? Bukan lerok, namanya lerok. Lerok. Oke. Kalau penjalan ke sana mungkin tanya orang-orang tua, pernah dengar paling tidak mereka. Karena kesenian itu saat itu masih ada. Itu seni, kalau berarti kan kayak wayang orang ya, Pak? Kalau kayak ya lerok tadi bukan kalau sekarang yang mendekati apa keseniannya gitu, Pak? Ya kayak ketoprak mungkin. Ketoprak ya. Ketoprak, tapi pakaian dan sebagainya mungkin tidak serumit ketoprak. Oh. Tidak serumit ketoprak, tapi pakaian masyarakat pada saat itu. Pada saat itu ya. gitu ya. Jadi merefleksi masyarakat pada saat itu apa yang menjadi permasalahan mereka yang diungkapkan dalam cerita-cerita itu. Oh. Oke. Wah, Pak Eko, kita sudah ngobrol banyak terkait dengan kebudayaan di Wonogiri. Nah, kalau mungkin ada wejangan yang Bapak mau sampaikan buat generasi muda terkait dengan apa ya, kebudayaan yang ada di Wonogiri, monggo Pak, waktu dan tempat saya berikan. Ya, pesan saya kepada generasi muda, sebelum Anda mempelajari budaya dari luar, tolonglah pelajari dulu budaya Anda. Iya, betul. Kalau Anda mengenal budaya Anda, saya yakin Anda nanti akan bisa membedakan budaya dari luar itu apakah lebih bagus atau tidak. Oke. Anda akan paham itu. Kalau penjelasan belajar dulu dari luar yang mereka anggap, wah ini yang baru, ini yang grace, ini yang mungkin paling keren. Tapi dampak secara psikologis, dampak ke perilaku itu seperti apa harus dipelajari. Oke. Karena kalau kita berbicara budaya, orang hidup kan nggak bisa dipisah dengan budaya. Iya. Kita bicara budaya itu sebenarnya berbicara masalah ideologi, pola Iya, pikir, perilaku. Sudut pandang. Makanya monggo lah silahkan dipelajari dulu budaya kita. Oke. Setelah itu
silahkan mau mempelajari budaya luar. Oke. Karena kalau kita lihat sekarang kan udah banyak dari generasi kita malah belajar ke misal budaya Korea, budaya Jepang. Tapi juga jangan sampai budaya yang kita miliki sendiri juga dilupakan, harus dilestarikan gitu ya Pak ya. Ya itu mungkin juga kesalahan kita ya, karena memang literatur kita juga terbatas. Oh iya betul. Buku-buku juga nggak beres, Iya. nggak banyak menceritakan. Sebenarnya seperti kayak sesajen itu, Iya. apa sih artinya? Itu sebenarnya pembelajaran kehidupan loh. Iya. Tapi oleh orang-orang dipelintir bahwa itu, wah itu musrik, ya, itu betul. nggo panganan setan sebagainya. Sebenarnya enggak. Sayangnya sampai sekarang belum ada yang nulis tentang itu. Iya. Itu sayang sekali, sehingga anak-anak kita meninggalkan itu. Karena dikiranya karena ada doktrinasi yang tadi terkait dengan Betul. yang negatif tadi ya. Ya. Kalau untuk harapan terbesar Pak untuk di Wonogiri sendiri Pak. Kalau untuk Wonogiri sendiri tadi kan untuk generasi muda yang sekarang. Kalau untuk Wonogiri sendiri harapannya seperti apa Pak? Ya kalau harapan Wonogiri itu kan punya ciri khas sendiri ya. Iya betul. Kalau bisa memang jangan sampai dihilangkan ciri khas itu. Karena roh dari budaya adalah kebersamaan. Iya. Gotong royong itu sudah mentradisi, sudah membudaya di masyarakat Wonogiri. Kalau itu nanti terpecah belah, akan menjadi bumerang bagi masyarakat kita. Akuilah saya orang Wonogiri, akuilah budaya Wonogiri. Dengan demikian, bukan tidak mungkin ke depannya Wonogiri akan lebih kelihatan di luar daerah. Amin. Itu salah satunya. Oke, terima kasih banget masukannya Pak. Oke, buat Sobat Culik semuanya, kita sudah ngobrol banyak dengan Pak Eko terkait kebudayaan, khususnya yang ada di Wonogiri ya. Kita belajar terkait dengan sejarah, nama-nama daerah, termasuk perilaku, kultur zaman dulu, dan itu luar biasa banget. Oke, Pak, ini Pak ada kenang-kenangan merchandise dari Culik untuk Pak Eko. Supaya bisa diingat ada juga logonya Culik juga begitu. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih. Mudah-mudahan Culik menjadi ciri khas yang unik. Amin. Matur suwun. Oke, buat Sobat Culik semuanya, kita sudah ngobrol banyak dengan Pak Eko, dan biarlah kebudayaan kita terus teman-teman kembangkan ya. Itu dari saya. Juga jangan lupa tetap ikutin channel Culik, jangan lupa komen, juga like, juga share ya. Oke, dadah. Berjalan menyusuri jalan cerita, tokoh inspiratif dari Nusantara. Mobil melaju, cerita pun dimulai. Roda berputar.